warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Pak Bengki, Pak Ikhlas, dan beberapa teman yang ada di dalam sedang mau melakukan simulasi. Anggaplah kami ini sebagai truk pengangkut jagung yang datang dari setiap kabupaten. Salah satunya jagung yang misalnya kami bawa, yang kami masukkan ke dalam sini nanti adalah jagung yang sudah teridentifikasi, di lapangan dengan memakai barcode. Tugasnya Pak Iqbal nanti yang melakukan controlling barcode dan processingnya. Ayo kita mulai masuk. Nah, setelah truk masuk, ya, ini kita memulai start penimbangan barang dengan satu truk yang ada di atasnya, ya. Kita timbang. Setelah ditimbang, di situ tertera berat kendaraan dan berat barang bawaan. Yang dimaksud adalah jagung gelondong, ya. Nanti setelah pembuangan di dalam, ya, jagung mobil itu ditimbang lagi kembali. Setelah ditimbang, kita temukan beratnya mobil sehingga bisa ditentukan berapa berat bawaan jagung gelondong keringnya. Baik. Ini adalah pintu gudang yang disebut pintu incoming masuknya barang. Jadi mobil truknya menghadap ke depan, belakangan tumpahannya menghadap ke belakang untuk ditumpah masuk ke intake. Ini masuk ke sini, ya. Disinilah ditumpah jagungnya. Setelah ditumpah, dijalankan alatnya. Di sini harus ada wajib 6 orang petugas sortir. Harus 6 orang petugas sortir untuk melakukan sortiran jagung yang tadi kita sudah sebutkan. Adalah jagung yang sudah tumbuh, jagung yang berjamur, sama jagung yang bukan merek produksinya kita. Setelah itu naik conveyor atas. Jagung ini dibawa naik ke atas untuk menuju ke beberapa bin. Betras ini punya bin kurang lebih ada 14 bin. Satu bin nilainya untuk penampungan adalah 20 ton. Jadi kalau jagungnya masuk satu truk berarti cukup satu bin saja yang digunakan. Dan ada suhu pemanas yang sudah di set up itu kurang lebih 45 derajat selama kurun waktu 6 hari maksimal yang paling bagus. Baik, ini ada beberapa keterangan SOP, sistem penerimaan jagung, ya, yang disampaikan supaya mereka tahu, mereka bisa melihat tipe-tipe mana jagung yang berdasarkan SOP yang wajib kita terima dan yang mana kita tolak. Ya. Ini ada beberapa nih keterangan-keterangan, ya. Ada jagung good GKS, ada jagung yang namanya kondisi sudah rusak, ada jagung yang namanya reject. Rusak bukan berarti tidak bisa dipakai, ya, tapi ada rusak tapi masih bisa dipakai. Tapi ada rusak yang betul-betul reject, ya. Nah ini salah satu SOP-nya, kelihatan semuanya, ya. Oke, cukup sampai di sini. Ini nggak usah. Ini Betras 4 ini. Ini Betras. Ya, sekarang kita berada di ruang petugas quality control. Barang yang sudah masuk, petugas quality control melakukan ambil sampel gelondong, ya, dan dilakukan pemimpilan untuk menguji. Pak Ikhlas ini sebagai petugas quality controlnya. Silakan Pak Ikhlas dipraktikkan. Oke, baik. Ya. Jadi di sini quality control itu gunanya untuk mengetahui berapa kadar air dari jagung. Sedangkan quality assurance itu adalah untuk mengetahui berapa mutu dari jagung. Pertama, ada tempatnya, Mas. Oke. Kode 42 ya? Ya, berdua.
Harganya alat ini 35 juta, Bro. Nah, sekarang Harga alat muncul nilai kadar air itu 30,7, sedangkan standar itu adalah 32. Kemudian kita lakukan pengujian kembali. Nah, hasilnya 30,5. Kemudian kita rata-ratakan. 30,6 dibagi Jadi dikurangi 1,2. rata-rata yang tadi percobaan pertama dan kedua adalah 30,6. Kemudian 30,6 ini kita kurang 1,2%. Hasilnya itu harus di bawah dari 32%. Jika hasil kadar air lebih dari 32%, maka kita lakukan refaksi. Senilai pengurangannya itu adalah 1% untuk 1 kilo. Maka nanti akan muncul berapa biaya yang kita bayarkan ke petani. Baik, ini adalah blower bin dryer. Blower bin dryer ini mirip sama yang ada di Maros ya, yang ada di Puncak. Cuman ini dia ada 14 bin dryer. Nah, fungsi daripada bin dryer ini, blowernya ini mengeluarkan panas. Panasnya itu dikontrol oleh sistem. Ada sistem yang mengontrol dengan temperatur kurang lebih 42 derajat. 42 derajat tingkat kepanasannya. Itu harus 42 derajat. Nah, dia naik masuk jagung ini, nanti naik masuk di atas dalam bentuk gelondong, dan dia masuk di setiap bin. Nah, kalau kondisi satu truk itu 10 ton, berarti dia cuma masuk di bin pertama. Bin pertama itu kapasitasnya adalah 20 ton. Ya. Dan sistem yang mengatur kadar panasnya 42 derajat dengan kurang lebih 6 hari. Sekarang kita naik ke intake ya, di atas nih ya. Ini conveyor belt ya, jagung gelondong yang akan masuk ke bin dryer. Ini masuk ke bin dryer. Nih, ini ada blower yang berfungsi di bawah. Ada blower yang berfungsi di bawah. Ini udaranya cukup hangat, ya. Nah, disinilah jagung yang diproses selama 6 hari. Ini jagung yang setelah keluar dari bin dryer, ya. Kadar air jagung ini sudah berada di posisi sampai 10 sampai 11%, ya. Maksimalnya 15%, nggak apa-apa, tapi ini kondisinya sudah 11%. Ini gampang dipipil nih. Ini gampang dipipil. Nah, ini gampang dipipil. Ini kadar air sudah 11%, ini sudah gampang dipipil. Jadi setelah dipipil, tetap dilakukan sortir. Ada petugas sortir untuk mengecek ulang, untuk melakukan cek ulang yang mana yang masih bisa di-reject. Kemudian quality control bertugas lagi di sini. Caranya mengambil sampel yang diambil di bawah sini dan diambil di bagian atas. Nanti kemudian dicek lagi kadar airnya sesuai yang dikatakan Pak Wali tadi. Setelah jagung kering yang kadar 10 sampai 11% kadar airnya, itu masuk langsung naik ke mesin pemipil. Naik ke mesin pemipil. Nah, gunanya mesin pemipil ini memisahkan butiran-butiran dengan jangkol. Dengan jangkol, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya sudah terlepas. Sudah terlepas. Nah, janggalnya itu lagi berjanggahan dengan naik ke atas. Janggalnya sudah naik. Janggalnya itu lagi masuk pembakaran. Masuk ke pembakaran. Untuk dilakukan pembakaran. Ini pembakaran.
setelah dipipil, ya, jagungnya itu masuk ke silo penampungan namanya. Ini silo penampungan. Kapasitasnya satu silo ini 10 ton. 10 ton. Ini terdiri dari 3 ton. Ya. Jadi kondisi bisa dalam kondisi 18 jam lagi dilakukan pengeringan untuk mendapatkan kering maksimal sebanyak 9%. 9%. Secara otomatis fungsi silo ini itu masuk langsung menuju ke grading. Penampungan langsung masuk ke penampungan. Setelah penampungan dia masuk ke mesin grading. Nah, ini mesin penampung. Jagung yang sudah kadar 9% tadi, ini ada di dalam nih, di tabung hijau, penampungan hijau. Dan ini masuk, turun, langsung dibawa naik, ya, langsung dibawa naik menuju mesin grading. Mesin grading ini mesinnya buatan Belgia, persis sama yang ada di Puncak, ya. Ini mesin grading persis ada yang sama di Puncak, ya. Di sini di grading untuk memisahkan, ya, grade A, grade C dengan yang istilahnya masih reject. Ya, ada yang reject juga, ya. Tetapi yang grade A, grade B itu bisa nanti ditampung jadi satu dan dia masuk langsung ke penampungan. Ya. Mesin grading ini, ya, fungsinya untuk mensortir, ya, mensortir pulir-pulir jagung yang grade A, grade B, dan grade C yang istilahnya tidak dapat difungsikan atau di reject. Kondisi reject masuk di sini nih. Ini yang reject. Yang reject secara otomatis masuk di sini. Yang bisa jadi benih naik di mesin gravity untuk dilakukan lagi grading selanjutnya. Nah, grading selanjutnya ini disinilah diproses kembali. Setelah diproses, ini sudah bisa menjadi good seed namanya. Setelah diproses mesin grading ini langsung naik ke mesin penampungan. Langsung naik ke mesin penampungan. Mesin penampungan ini sudah dikategorikan namanya good seed. Artinya benih yang sudah bisa dilakukan packaging. Dilakukan packaging. Ini nih. Nah, packagingnya kayak seperti ini. Yang totalnya 45 kilo. Nah, ini 45 kilo. 45 kilo. Dan dilakukan obat. Obat ini fungsinya untuk menghilangkan jamur serangga yang akan masuk nanti di dalam jagung ini. Ada plastiknya. Seperti ini. Tempat penampungan jagung yang tadi sudah melalui mesin grading, ya, sudah melalui grading. Nah, di sini untuk menentukan seberapa besar kiloan dengan timbangan di bawah, totalnya 45 kilo. Jadi langsung ditimbang 45 kilo. Ini alatnya. Kita masuk ke gudang jungle. Jungle. Kemudian dikumpulkan, baru jangkauannya itu naik ke atas untuk menuju ke boiler untuk dilakukan pembakaran. Karena itu mesin pemipil dibawa oleh conveyor lalu ditumpahkan di sini nih. Nah, inilah sisanya yang namanya jungle. Jungle ini yang orang sebut alat pembakar sistem biomas namanya. Biomas menggunakan jungle. Ada juga kayu bakar, tetapi yang paling efektif adalah jungle karena kadar panasnya jungle itu bagus. Ini mahal. Kalau dijual perusahaan perbenihan atau perusahaan pakan, ini dibeli satu jungle begini 1 kilo 600 rupiah.
Ini jaganya masuk ke tungku nih. Masuk ke boiler. Mesin boiler. Mesin boiler itu adalah mesin masuk ke tungku. Dari tungku, coba ada jelaskan nih. Kali ini jagalnya masuk ke tungku pembakaran sebagai bahan bakarnya. Nah, masuk ke tungku membakar, yang menghasilkan uap di boiler itu. Menyusun ke setiap. Jadi, jangan heran ya, nanti kelihatannya kita tidak ditemani sama orang Betras, tapi orang Betras sudah memberikan kita kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sendiri, karena kegiatan ini kegiatan cukup aman, tidak berbahaya ya. Kecuali boiler, boiler itu harus didampingi ya, karena di situ ada fungsi panas. Adi itu hati-hati Adi, fungsi panas. Ini sisa-sisa ya, sisa-sisa halus kayak seperti ketombe punyanya Jagung ini difungsikan untuk pakan ternak, untuk baby poultry, untuk anak-anak ayam, untuk makanan babi. Ini bisa, ini dibeli sama pakan ternak, ini nilainya sampai Rp400 per kilogram. Nah, jadi temperatur pengering itu kalau boiler itu kurang lebih 60 sampai 80 derajat. Sedangkan bin pengering maksimal 42 derajat Celcius. Begitu juga dengan kilo pengering yang diatur di sini, Pak. Sekarang ini Pak, 8. Jaga sudah detail 60 derajat. Dan kemudian untuk pengaturan dari tungku pembakaran itu kita setel sini, airlock. Ini kita harus buka. Untuk blowernya ini, untuk pendorong andok, api jadi. Jadi untuk pembakaran ini air nanti menghasilkan uap yang akan dialirkan ke setiap mesin-mesin pengering. Kompor yang dibakar. Nah, ini pembakaran jengkel. Ini sumber. Proses selanjutnya, setelah jagung dimasukkan ke dalam karung plastik 45 kg ya, itu secara manual dibawa ke gudang untuk dimasukkan ke tempat penampungan namanya cold storage. Batas di sini sudah berbeda supervisor ya. Yang processing tadi waktu pertama masuk incoming itu ada satu supervisor, incoming namanya, supervisor incoming. Kalau sudah masuk dalam proses food sheet, itu sudah ada supervisor yang namanya supervisor cold storage dan packaging. Ini barang jagung good sheet namanya, sudah good sheet namanya ini. Ini dalam waktu dekat akan dimasukkan ke dalam cold storage. Tinggal menunggu jadwal memasukkannya saja karena cold storage-nya penuh, Pak. Sekarang posisinya gudang dari 3 gudang ini sudah hampir penuh ya. Kurang lebih 3.000 ton sekarang posisinya. Yang di kiri itu suhu, yang di sini itu suhu, yang di sini itu RH. Balkinau kurang lebih 18 derajat, RH maksimal 50%. Pagi, sore, sama malam. Oh, pagi, sore, sama malam. Nah, petugasnya ini pagi, sore, sama malam untuk melakukan pengamatan, ya, mengontrol, ya, yang namanya suhu sama RH-nya nih, untuk di setiap balki. Ini balki berapa, Mas? 6. Balki 6 ya. Cuman kita belum punya ini nih, di Pucak kita belum punya. Kalau di Maros kita belum punya. Ini investasinya cukup luar biasa juga, ya. Nah, sekarang kita masuk nih di ruang cold storage. Ini ada kurang lebih 1.500 ton good sheet, ya. 1.500 ton good sheet ini dalam waktu dekat berdasarkan request di beberapa
perusahaan atau ada pekerjaan proyek pemerintahan, inilah yang biasanya diminta untuk dibagikan nanti ke petani. Cuman ini masih proses 45 kilo. Belum ada yang dalam bentuk 5 kilo. 5 kilonya nanti gudangnya berbeda. Suhu di dalam sini adalah 18 derajat Celcius. Jadi cukup dingin ya. Kalau kita seharian tidur di sini, besok udah jadi mayat. Dalam babat kok. Dalam babatnya Kelembahannya RH-nya udah berapa tadi? 40. Nah, sebagai orang quality control, Pak Ikhlas harus konsen di sini nih. Nggak boleh salah-salah nih di sini nih. Mana Pak Ikhlas, Pak? Berbahaya. Ini yang lagi syuting. Kalau dia tidak bisa mengontrol ini, wah ini berbahaya. Kondisi bisa menimbulkan kadar air naik, ya, tinggi, dan bisa saja ada potensi jamur, ya, itu berbahaya. Nah, kalau sudah ada di good seed baru potensi jamur, waduh, proses ulang. hancur kita Pak, Proses ulang. pensiun kita. Balki 2 ini Pak ya, balki 5. Nah, balki 5 ini ada terjadi suhu perbedaan karena rupanya mesin di balki yang pertama sama balki 5 ini berbeda. Tapi yang paling tepat itu adalah minimal di 18 derajat. Kalau 14 masih kategori nggak ada masalah lah, nggak apa-apa. Ya. Jangan sampai lewat dari 18 derajat. Lebih dingin lagi di sini. Ini lebih dingin lagi nih. Lebih dingin sekali. Kenapa? Ini kapasitas 1.250 ton sekarang posisinya. Ini siap disuplai juga ke beberapa tempat nantinya. Nah, ini Pak Slamet ditugaskan sebagai orang yang mengontor ada 2 balki. Iya. Ya, gitu. Ya Pak Slamet ya. Ya, semangat Pak Slamet. Semoga bisa kita berkolaborasi. Setelah dari ruang balki, ya, fungsi yang good seed tadi yang menumpuk yang kurang lebih 1.250 sampai 1.500 ton itu dibawa masuk ke sini. Di sini namanya ruang packaging, ya. Ruang packaging nih di sini untuk siap supply. Nah, ada supervisornya Pak Ilo. Jadi kita masuk minta izin sama Pak Ilo dulu. Ya. Pak Ilo, makasih Pak Ilo. Ilo adalah supervisor packaging. Iya. Bapak ditemani berapa staff? Satu orang staff. Dan berapa tenaga kerja buruh Pak di dalam packaging? Permintaan kalau 50 ton mungkin 60 orang. Oke, kalau 50 ton butuh 50 orang tenaga buruh. 60. Ya. Siap. Yang di dalam ini Pak yang di packaging selain jagung apa aja? Ini ada padi. Ada padi, Kalau udah nggak ada jagung, bantu roti itu ada kangkung. oh ada kangkung juga ya. Iya, saya lihat juga memang banyak kangkung ya Iya. di dalam. Oke Pak, jadi packaging ini ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo. Iya. Kalau 1 kilo free market. Free market. Kalau yang 5 kilo itu untuk konstruksi project. Iya. Project ya. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau kita memproduksi 1000 ton, kita berharap 80% itu bisa dapat disuplai masuk ke pemerintah ya. Yang 20%-nya kita target adalah free market. Itu tujuan kita yang paling utama itu ya. Bahaya. Ambil sedikit saja. Nah, itu debunya yang bahaya tuh yang merah itu. Jagungnya sudah mulai kemerahan karena sudah melalui proses seed treatment. Boleh dilihat seed treatmentnya dalam tuh. Nah, ini campuran obat-obatnya ada ya. Berapa isinya? 45 yang 45 kilo. Jadi 1 karung. Satu karung campuran obatnya
Mas Ibnu nih. Nah, ini campuran obat untuk mencampurkan 45 kg setiap satu molen, ya. Iya. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Iya, ada ukurannya. Totalnya cairan nanti menjadi 500 mg. Tergantung 500 ml ya. Ya. Hasil dari lapang lahan yang telah diproduksi itu nantinya diinput secara manual dan kemudian dimasukkan ke sistem, sehingga nantinya pada saat truk datang pasti hasilnya akan sama. Adapun data yang akan dicocokkan nantinya pada saat penerimaan di gudang bentuknya seperti ini, surat jalan panen jagung. Segala sesuatu dikonekkan dengan sistem barcode pada aplikasi ini. Oke, kita lanjut kembali. Jadi proses tadi berkelanjutan. Ini saya kenalkan Mas Alvan yang akan membantu kita melakukan sortir barcode. Jadi pada saat truk tadi masuk, nantinya akan muncul data seperti ini. Kebetulan hari ini sudah nggak ada proses sortir. Ini datanya seperti ini pakai barcode seperti ini. Ini nantinya yang connect ke sistem aplikasi. Kemudian dari sini kita akan lakukan pembarkodan. Ini adalah tinggal yang setelah dilakukan pembarkodan ini nantinya juga ada inputan manual. Namun pada di sistem ini yang bisa dibaca berdasarkan menu masing-masing pegawai. Bisa dilihatin Mas. Mas, cahayanya Mas dikasih terang Mas. Oke. Ya, ini aplikasinya seperti ini. Scan ya. Scan-nya pada saat dilakukan scan akan muncul ini temperaturnya berapa dan pada angin dilihatin di sistem. Sistemnya kemudian dilakukan scanning barcode. Disebut temperatur. Ini temperaturnya berapa? Temperaturnya 27 ya. Dimasukkan temperatur 27 derajat. Misalnya seperti ini. 27, contoh aja 27. Contoh dan itu kemudian kecepatan angin. Kita lihat. Pakai alat detektor ya. Ya. Jadi intinya aplikasi yang ada di sistem ini masih semi manual. Jadi sebelum barcode hanya penghubung, data-data yang dimasukkan di sistem itu tetap dilakukan secara manual. Mesin pabrik yang ada di pabrik BTPC ini tetap dikerjakan oleh tenaga manusia. Hanya pengaplikasian sistemnya itu dilakukan mengenai melakukan pengisian dokumen yang sesuai dengan aplikasi. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya untuk mengetahui kadar air dari jagung yang sudah masuk bin dryer, maka dilakukan penginputan pada sistem melalui barcode yang ada di bin masing-masing. Contohnya seperti ini. Ini akan muncul langsung. Jadi data pada bin yang di 10 ini datanya seperti ini. Berarti kadar air masih Masih harus dibawa lagi ya. bawah lagi harus Di bawah 15. Di bawah 15. 15. Oke, tambah. Harus menggunakan sensor dari atas. Oh, kadar air di atas dimasukkan. Anggaplah 15 lah. 15 ya, Dari dari bawah. di bawah 20. Oke. Nah, nantinya itu akan terkonek di sistem. Yang di sini siapa? IT atau quality control Mas? Quality control. Quality control. Jadi semua penginputan di aplikasi ini masih menggunakan manual. Nanti pada saat dokumen formnya itu akan sama dengan yang ada di aplikasi. Itu yang diisi oleh petugas quality control masing-masing. Oke, selanjutnya untuk di silau pengaturan suhu temperatur juga menggunakan sistem barcode. Contohnya seperti ini. Mas, itu aplikasinya.
diminta cepat dan kecepatan angin menggunakan alat anemometer untuk mengukurnya. Pengukuran kadar air. Lagi pengukuran kadar air kilo dalam keadaan kosong, jadi tidak ada pengukuran. Kalau ada kilo, Otomatis kita melakukan pengukuran. 16 sensornya di mana? Ini lubang kilo. Ada tempatnya lubang. Jadi untuk ukuran 1 kilo tetap menggunakan aplikasi semi manual yang diinput. Ini ada barcode-nya juga. Jadi intinya semua aplikasi masih menggunakan penginputan secara manual. Yang kemudian nanti akan connect di aplikasi di bagian IT. Bintang Asia nasionalis, Bintang Asia religius, Bintang Asia pasti bisa, pasti sukses.